Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Standar BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan terkait bahan ajar dari aspek kelayakan kegrafikan. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar atau learning material merupakan materi ajar yang dikemas sebagai bahan untuk disajikan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar dalam penyajiannya berupa deskripsi, yakni berisi tentang fakta-fakta dan prinsip-prinsip, norma, yakni berkaitan dengan aturan, nilai, dan sikap, serta seperangkat tindakan atau keterampilan motorik. Dengan demikian, bahan ajar pada dasarnya berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan, dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang terkait dengan pokok pembahasan tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut buku Panduan Pengembangan Bahan Ajar Depdiknas tahun 2006, bahan ajar berfungsi sebagai 1. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Kedua, pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari. Dan yang terakhir, ketiga, alat evaluasi pencapaian dan penguasaan hasil pembelajaran yang telah dilakukan guna mengukur pencapaian penguasaan kompetensi bagi siswa. Saya Nurul Hasanah akan melanjutkan materi tentang karakteristik bahan ajar. Sesuai dengan pedoman penulisan modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Guru Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Nasional tahun 2003, bahan ajar memiliki karakteristik diantaranya. Yang pertama, self-instructional, yaitu bahan ajar yang dapat membuat siswa mampu belajar diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Dalam memenuhi karakter ini, maka di dalam bahan ajar harus terdapat tujuan yang jelas. Yang kedua, stand alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan yang tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang ketiga, adaptif, yaitu bahan ajar yang hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang keempat, user friendly, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Widodo dan Jasmadi menambahkan bahan ajar juga harus memiliki self-contained, yang merupakan suatu bentuk informasi cetak dan tertulis yang sengaja disajikan untuk dipelajari oleh siswa, yang berisikan semua materi atau materi pelajaran dan dikelompokkan dalam satu halaman atau satu unit kompetensi dan juga disertai dengan subkompetensi. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah memilih bahan ajar. Menurut Depdiknas tahun 2006 terdapat 4 prosedur secara garis besar dalam pemilihan bahan ajar. Antara lain yaitu yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis bahan ajar. Yang ketiga, memilih bahan ajar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat yaitu memilih sumber bahan ajar. Setelah jenis materi ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan sumber bahan ajar. Apakah sumber bahan ajar dapat diperoleh melalui buku pelajaran, majalah, koran, internet, audiovisual, atau sebagainya. Materi selanjutnya yaitu mengenai kriteria kelayakan bahan ajar. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006,
Kriteria kelayakan bahan ajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen kelayakan isi yang meliputi cakupan materi, akurasi materi, kemutakhiran, mengandung wawasan kewirausahaan, merangsang keingintahuan, mengandung kecakapan hidup, mengandung wawasan kebinekaan, mengandung wawasan konseptual. Kemudian komponen kelayakan kebahasaan yang meliputi kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, komunikatif, dialog, interaktif, lugas, koherensi dan beruntutan, alur berpikir, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, penggunaan istilah dan simbol atau lambang yang konsisten. Kemudian yang ketiga yaitu komponen kelayakan penyajian yang meliputi teknik penyajian, pendukung materi penyajian, penyajian pembelajaran. Yang keempat, komponen kegrafikan yang meliputi ukuran atau format, desain bagian kulit, desain bagian isi, kualitas kertas, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini. Saya akan menjelaskan mengenai standar kelayakan kegrafikaan bahan ajar. Nah, kata kegrafikaan atau grafika itu berasal dari bahasa Inggris, yakni graphic, yang seringkali diidentikan dengan cetak-mencetak. Lalu bisa disebut juga dengan desain komunikasi visual. Hal ini sesuai dengan penjelasan Arifin pada tahun 2009 bahwa ilmu grafika adalah cabang ilmu desain yang mempelajari presentasi visual media, buku teks dengan memanfaatkan rupa atau elemen-elemen visual dengan berbasis gambar, simbol, ilustrasi, dan teks. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Supriyadi pada tahun 2000 bahwa kegrafikan buku teks ini dimaksudkan untuk menyampaikan pesan yang informatif, persuasif, bahkan komersil. Nah, Supriyadi juga menyatakan bahwa komponen kegrafikan adalah tipografi, desain, tata letak, komposisi, warna, ukuran, dan kualitas pada cetakan buku. Nah, pendapat Supriyadi tersebut hampir mendekati standar kelayakan buku teks yang ditetapkan oleh BSNP dan Pusat Perbukuan, yakni desain sampul buku, desain isi buku, dan ukuran pada buku tersebut. Saya akan menjelaskan kisi-kisi kelayakan aspek materi. Yang pertama, yaitu dari desain sampul buku, kaitannya dengan tata letak, tipologi sampul, dan ilustrasi sampul. Pada tata letak, ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu tampilan tata letak pada sampul depan, punggung, dan belakang harus serasi dan memiliki kesatuan atau unity sehingga terkesan estetis. Lalu yang kedua, komposisi unsur tata letak seperti judul, pengarang, logo, ilustrasi, dan lain-lainnya harus seimbang dan memiliki pola yang sesuai dengan tata letak buku tersebut. Yang ketiga itu ada sampul buku harus memiliki pusat pandang yang jelas. Selanjutnya pada tipologi sampul yang harus diperhatikan adalah ukuran huruf pada judul harus lebih dominan dibandingkan subjudul tersebut, nama pengarang maupun nama penerbitnya. Lalu warna judul buku dan warna latar belakang harus kontras. Lalu jenis huruf judul buku harus sesuai dengan peruntukan isi buku tersebut. Lalu tidak menggunakan lebih dari 2 jenis huruf. Selanjutnya mengenai ilustrasi sampul. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam ilustrasi sampul adalah yang pertama, ilustrasi harus mampu menggambarkan, merefleksikan isi materi pada buku tersebut. Lalu bentuk ilustrasi harus menarik dengan menampilkan objek yang konkret atau yang jelas, bukan abstrak sehingga mudah dipahami. Selanjutnya yang terakhir yang harus diperhatikan adalah ilustrasi gambar harus selaras dengan ukuran tulisan pada buku tersebut. Selanjutnya pada desain buku ini kaitannya dengan tata letak isi buku, tipografi isi buku, ilustrasi isi buku, variasi huruf, dan susunan teks. Yang pertama mengenai tata letak isi buku tersebut harus memperhatikan
hal-hal sebagai berikut. Mengenai tata letak isi buku harus konsisten antara bagian depan, isi atau pokok, dan bagian belakang, termasuk judul bab yang harus setara. Lalu, bidang cetak dan margin harus proporsional dengan isi buku. Selanjutnya, margin antara dua halaman yang berdampingan dan proporsional. Nah, selanjutnya, tata letak lengkap memiliki judul bab, subjudul, angka halaman, keterangan gambar, dan sumber, serta ruang putih. Selanjutnya, pada tipografi isi buku harus memerhatikan hal-hal berikut seperti jenis huruf yang digunakan harus sederhana, mudah dibaca, tidak menggunakan huruf hias. Lalu jenis huruf harus sesuai dengan karakter materi, usia, tingkat pendidikan para peserta didik. Selanjutnya, jenjang hierarki, judul harus jelas, konsisten, dan proporsional. Selanjutnya, mengenai ilustrasi isi buku, hal-hal yang harus diperhatikan adalah keseluruhan ilustrasi harus serasi, menarik, dan kreatif. Lalu garis raster harus tegas dan jelas. Selanjutnya, mengenai variasi huruf, yang harus diperhatikan adalah variasi huruf tidak lebih dari 2 jenis huruf dengan efek huruf tidak berlebihan. Selanjutnya, mengenai susunan teks. Nah, pada pembukaan paragraf ini susunan teks dengan pengukuran normal ada leading, kerning, dan tracking dengan susunan hierarkis yang proporsional. Lalu adapun hal yang harus diperhatikan satu lagi, yakni tidak adanya orphan widow block atau yang disebut dengan pemenggalan kata pada akhir baris, tidak lebih dari 3 baris berturut-turut. Selanjutnya, mengenai ukuran buku, kaitannya dengan ukuran buku ini harus memerhatikan atau memiliki kesesuaian dengan standar ISO. Ukurannya A4 210 x 297 mm, untuk A5 148 x 210 mm, untuk B5 182 x 257 mm, dan dengan toleransi 5-20 mm. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.